Per 25 Juni 2021, tim mitigasi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia mengumumkan jumlah kematian dokter di Indonesia karena terpapar COVID-19 berdasarkan profesi. Yang pertama, dokter umum ada 226 orang meninggal dunia, di dalamnya ada 4 guru besar. Kemudian dokter spesialis ada 170 yang meninggal dunia, 18 di dalamnya adalah guru besar. Kemudian dokter residen atau dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis ada 5 yang meninggal dunia. Sehingga total 401 dokter meninggal dunia karena terpapar COVID-19 di Indonesia. Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adip Humaydi, mengatakan banyaknya dokter yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya overload capacity atau kapasitas fasilitas kesehatan yang sudah melebihi batas normal. Sejak awal pandemi di Maret 2020 hingga Juni 2021, bertambahnya jumlah kasus positif COVID-19 pasti diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga medis yang sakit hingga resiko kematian. Lonjakan jumlah pasien menyebabkan tenaga medis mengalami kelelahan sehingga akhirnya sakit dan meninggal. Faktor screening yang tidak menggunakan golden standard real-time PCR juga meningkatkan resiko angka kesakitan dan kematian tenaga medis. Metode PCR merupakan langkah awal yang paling jitu untuk mendeteksi kondisi pasien yang masuk rumah sakit. Rumah sakit juga harus memberlakukan sistem zonasi untuk memisahkan pasien COVID-19 dan non-COVID-19. Tak bisa dipungkiri kelalaian tenaga kesehatan saat bertugas melayani pasien COVID-19 dengan tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, turut berkontribusi dalam kasus kesakitan dan kematian dokter di Indonesia. Hilir ini adalah tanggung jawab atau tugas dari kita di fasilitas kesehatan. Dokter dengan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang lain. Tapi sekali lagi yang perlu kami sampaikan bahwa pasti kita punya keterbatasan. Kita punya keterbatasan SDM. Kita punya keterbatasan sarana prasarana. Kita punya keterbatasan yang namanya tempat tidur di fasilitas kesehatan. Kita punya keterbatasan obat dan alat kesehatan. Artinya apa? Kalau kita bicara di hilir, ada limitasi. Ada limitasi yang itu yang kalau ditanya apakah sekarang kita masih bisa bertahan? Ya jawabannya sebenarnya kita udah nggak mampu bertahan. Kondisi di mana terjadi lonjakan kasus COVID-19 sehingga menyebabkan fasilitas kesehatan mengalami kelebihan daya tampung, membuat tenaga medis merasakan beban kerja yang terus bertambah dan hampir kewalahan menangani banyaknya pasien yang dirawat. Menurut Sekretaris Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia DKI Jakarta Ulul Albab mengatakan, profesinya sebagai dokter spesialis kandungan dan kebidanan sangat rentan terpapar COVID-19 dari pasien yang mereka layani di rumah sakit atau tempat praktik pribadi. Ketika kami terpapar, maka tenaga atau tim kami pasti akan berkurang. Ketika tim kami berkurang dengan beban kerja yang meningkat, maka beban kerja kami juga pasti akan meningkat. Ketika tim kami kurang, beban kerja meningkat, maka pelayanan pasti tidak akan maksimal. Ketika pelayanan tidak akan maksimal, pasti angka kesakitan, angka kematian masyarakat juga akan meningkat. Ujung-ujungnya siapa yang rugi? Bukan hanya nakes, tapi juga masyarakat. Ulul Albab menambahkan pasien ibu hamil memiliki risiko tertular COVID-19 cukup besar dan 60% dari mereka yang terinfeksi ini adalah orang tanpa gejala. Celah inilah yang menyebabkan dokter spesialis kandungan dan kebidanan rentan terpapar COVID-19 dari pasiennya. Apalagi frekuensi kunjungan pasien ibu hamil ke dokter cukup sering dan jam kerja dokter yang cenderung bisa bekerja 24 jam karena harus bersiap dengan jadwal menolong persalinan yang bisa terjadi kapan saja. Selain banyaknya jumlah dokter yang meninggal karena terpapar COVID-19, juga ada tenaga kesehatan lain yang menjadi korban karena terpapar virus ini. Yang pertama adalah perawat, lebih dari 315 orang meninggal per 18 Mei 2021. Kemudian tenaga laboratorium medis, lebih dari 25 orang meninggal dunia. Dokter gigi, lebih dari 43 orang meninggal dunia. Apoteker, lebih dari 15 orang meninggal dunia. Dan bidan, lebih dari 150 orang meninggal dunia per Februari 2021. Sehingga total jumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19 adalah 949 orang. Arman Helmi Septiadi Pradana, Jakarta.